Halo Surabaya, ya apa kabar Rek? Senang sekali saya Dili Aldiano kembali menyapa Anda dalam program Halo Surabaya, ruang dialog yang membahas isu-isu publik strategis dan juga berdampak langsung untuk khususnya warga kota Surabaya. Dan hari ini kami akan mengangkat polemik perubahan skema bantuan uang kuliah tunggal atau UKT dalam program beasiswa pemuda tangguh pemerintah kota Surabaya, di mana bantuan UKT yang sebelumnya dibayarkan penuh sekarang dibatasi maksimal 2,5 juta rupiah per semester, sementara bantuan biaya hidup per semester sebesar Rp750.000 ditiadakan, dan juga bantuan bulanan diturunkan dari Rp500.000 menjadi Rp300.000 per bulannya. Nah, kebijakan yang satu ini menuai keluhan dari mahasiswa, penerimaan manfaat, bahkan dikhawatirkan akan bisa berisiko menunggak hingga putus kuliah. Lalu bagaimana tanggapan dan juga sikap serta pengawasan Komisi D DPRD Kota Surabaya terhadap kebijakan yang satu ini? Sudah bersama kami anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, uh, Ibu Dr. Hajah Zuratul Mar'ah. Selamat siang Ibu. Siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Apa kabar Ibu? wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Zuro, ini kan mengenai temuan sendiri di lapangan yang ditemukan oleh Komisi D DPRD Kota Surabaya ini, bagaimana dari masyarakatnya sendiri mengenai kebijakan yang satu ini, Bu, tentang pemerataan biaya UKT dari beasiswa pemuda tangguh Kota Surabaya ini, Bu? Ya ini aneh ya. Awal tahun kita dibuat pusing ya. Betul. Dengan banyak keluhan Bener. dari warga yang anaknya kuliah yang sudah mendapatkan beasiswa pemuda tangguh ya. Mereka bingung nih ya. Tiba-tiba UKT-nya itu maksimal 2,5 juta, padahal UKT anak-anak itu kan ada yang di atas 2,5 juta. Betul. Ya, lalu mereka itu curhat, loh kok begini ya, curhatnya itu ada yang lewat telepon, ada yang datang ke rumah. Oh baik. Seperti itu ya. Dalam menyikapi itu tentu kita nggak bisa berdiam diri ya. Yang memang dalam kebijakan itu kami juga selaku legislatif juga dimintai waktu membuat kebijakan itu kan anggaran itu penganggaran ya bersama kita. Ya, cuma kalau ada di lapangan masalah seperti ini tentu ya kita harus omongkan lagi gitu ya. Dan pada saat mengambil kebijakan itu kita sudah memberi arahan bahwasanya untuk yang existing yang 2025 sebelumnya itu juga harus tetap dengan skema yang lama, dalam artian UKT ya harus selesai. Ya, kalaupun ada pengurangan itu yang ditetapkan semuanya ya harus ada sosialisasi dan ada pendekatan-pendekatan lagi baik ke universitasnya ya. Kita kan tidak boleh membuat suatu kebijakan yang kemudian berdampak ada keresahan di bawah gitu. Baik, Ya. Bu Zura, sebenarnya saya sendiri penasaran ya, dari temuan Komisi D DPRD sendiri, adakah laporan spesifik dari mahasiswa penerima beasiswa pemuda tangguh Kota Surabaya ini yang dengan skema baru ini nantinya akan tertunda biayanya atau bagaimana nih, Bu? Kalau tertunda sih enggak ya. Jadi memang mahasiswa ini takut gitu ya. UKT saya itu Bu udah 6 juta. Ya, terus kemudian ini yang baru ini cuma dikasih 2,5. Lalu yang sisanya ini gimana? Nah, ini yang harus dicarikan solusi bersama gitu ya. Untuk itulah kemarin hari Rabu ya kita sudah Rabu tanggal berapa kemarin ya? Ini tanggal 14 ya. Tanggal 14 Januari kita mengundang Disput Porapar untuk membicarakan ini, dan dari pembicaraan itu Disput Porapar sudah membuat suatu kesepakatan dengan kami di Komisi D bahwasanya untuk yang existing di 2025 sebelumnya itu enggak boleh anak-anak ini putus kuliah atau tidak bisa membayar sisanya itu. Ya, yang itu kemudian harus dicarikan skema yang lain. Nah, kemudian dari situlah kemudian
perwali itu memberikan peluang bahwasanya yang mendapatkan beasiswa pemuda tangguh itu masih bisa mendapatkan beasiswa dari yang lainnya. Kalau yang kemarin-kemarin itu kan kalau sudah dapat pemuda tangguh kan enggak boleh. Betul. Ya, karena UKT full dibayarkan gitu ya. Tapi untuk yang sekarang itu dimungkinkan ada combine dengan dicarikan dana dari yang lain. Dan kita juga berharap pemerintah kota dalam hal ini dinas terkait itu berkomunikasi dengan universitas di mana anak-anak itu kuliah. Ya, jadi ada perubahan seperti ini. Pemerintah kota hanya bisa memberikan sekian. Nah, untuk yang UKT-nya di bawah 25 aman. Tapi yang di atas 2,5 juta itu ya harus dicarikan sumber pendanaan yang lain. Ya, bisa dari CSR atau ya sumber dana yang lain ya. Dan ini juga universitas juga harus bersama-sama dengan pemerintah ya. Kan ini anak-anak kita semua gitu. Betul. Ya yang harus mendapatkan kesempatan kuliah yang sama. Jangan sampai adanya kebijakan yang baru ini membuat mereka itu tidak melanjutkan kuliah ya atau berhutang gitu ya untuk menutupi yang kekurangan tadi. Ya kalau berhutang tutup lubang gali lubang kan nggak selesai juga. Betul. Ya, seperti itu. Jadi kita berharap ada win-win solution baik itu dari dinas terkait dan juga dari lembaga atau universitas di mana anak-anak itu kuliah. Oh baik, ya. Bu Dokter, ini mengenai anggarannya sendiri, apakah ada rekomendasi konkret dari Komisi D DPRD Kota Surabaya kepada dinas terkait mengenai anggaran beasiswa tahun ini, mengenai anggarannya, adakah evaluasi yang perlu dirubah atau bagaimana agar tidak serta-merta harus disamaratakan 2,5 juta ini tadi, atau adakah solusi lainnya mungkin, Bu? Ya. Kenapa kita kemarin itu membuat disamaratakan 2,5? Itu tuh dalam rangka untuk meningkatkan kuantitas dari kuota itu. Ya, ini juga aspirasi dari bawah juga ya. Jadi dengan banyaknya yang minta bisa kuliah dengan biaya pemuda tangguh itu, ya, jadi otomatis kuotanya kan harus ditambah. Betul. Jadi kalau misalnya kemarin itu yang diterima hanya 2.700 sekian. Ya memang secara keseluruhan itu 5.908. Tapi kan sudah ada yang existing sekian. Jadi kurang nambahi 2.700-an gitu ya. Nah, padahal yang daftar itu sekitaran 14-an ribu. Nah, itu kan berarti apa ya? Antara satu banding berapa itu ya, dari 2,7 yang daftar 14 itu ya, itu kan banyak banget. Nah dari situlah kemudian ya apa kalau kemudian ditambah kuotanya. Nah ditambah kuotanya otomatis kita juga harus menambah anggaran toh ya. Anggaran kita sudah tambah. Cuma kalau misalnya ditambah tidak ada pembatasan, jadi penambahannya ini nggak bisa untuk menutupi semuanya. Akhirnya diputuskan sudah dibuat sama rata. 2,5 juta itu. Ya akhirnya keluarlah angka sebesar 192,8 miliar untuk anggaran pemuda tangguh di 2026. Ya itu nanti kan juga bersama dengan yang existing yang di 2025 itu. Ya itu perkiraan kita adalah bisa disamakan seperti itu dan ada penurunan dari yang per semester 750 ditiadakan. Betul. Terus yang per bulan jadi 300.000 itu. Ya. Cuma memang kedepannya manakala yang ini banyak menimbulkan masalah ya. Ada juga kan perguruan tinggi itu yang oke pakai 2,5, tapi ada yang nggak berkenan, kita diskusikan dulu gitu ya. Otomatis kita juga harus cari jalan keluarnya. Bisa dengan pembiayaan yang tak infokan tadi, bisa cari sumber beasiswa yang lain dari CSR perusahaan, atau ada beasiswa yang lain jadi double beasiswa, atau mungkin nanti di tengah jalan ada PAK.
di tengah tahun lah, ya apa tuh? Biasanya kan ada Pergantian perubahan, semester itu ya? perubahan anggaran Oh, iya. biasanya. Mhm. Itu juga nanti dimungkinkan seperti itu. Intinya adalah kita harus bisa menyelamatkan pendidikan anak-anak kita, ya. Jadi jangan sampai dengan adanya begini ini, lalu kemudian wes kuliahnya mandek gitu kan ya. Semoga tidak ya Bu ya. Jangan sampai ya. Jadi kita tetap harus ada itikat baik mencari solusi yang terbaik untuk pendidikan anak-anak kita. Baik, baik. Bu Dokter, mungkin kita akan tahan terlebih dahulu perbincangan kita. Kita akan lanjut ke segmen berikutnya mengenai seberapa besar selisih biaya yang nantinya masih harus ditanggung mahasiswa setelah bantuan dipangkas, dan apakah kebijakan yang satu ini justru berpotensi menghambat mahasiswa dari keluarga tidak mampu untuk melanjutkan kuliah. Anda tetap bersama kami, masih bersama Ibu Zuro juga dalam program Halo Surabaya. Kita akan sambung di segmen selanjutnya. Partai terbesar dalam pemilu legislatif kita menang. Itu kan saat ini menguasai di parlemen sebagai ketua DPR Mbak Puan Maharani, dan juga menguasai DPRD di daerah, dan juga ada 126 kepala daerah. Jadi sebagai partai politik memang partai politik besar dalam pengertian elektoralnya. Nah, kita pun juga ingin berpikir hal yang besar dalam urusan Republik ini. Nah, Kongres PDI Perjuangan selalu bicara hal yang strategis tentang persoalan-persoalan bangsa ke depan dengan cara pandang bagaimana ideologi Pancasila NKRI ini tidak hanya soal konsisten, tapi juga bagaimana relevansi dan kontekstualisasi itu berjalan. Dalam kita mendesain ini, isu-isu yang Gus Im sampaikan tadi, saya kira itu ada di dalam dinamika politik saat ini. Nah, namanya juga isu. Namanya isu itu bisa kita abaikan, bisa tidak. Bisa menjadi realitas, bisa tidak. Tentunya PDI juga terus akan mencermati hal-hal yang berkait dengan isu-isu. Apakah isu itu menjadi realitas atau tidak? Tentu kehendak subjektif PDI Perjuangan sebagai partai yang sudah berulang-ulang kali kongres dan sudah juga berbagai dinamika, baik itu di tahun sebelumnya ya, sebelum reformasi tahun 96, kemudian pernah berkuasa, kemudian pernah di luar kekuasaan, pernah berkuasa dan di luar kekuasaan. Banyak materi untuk memberikan kontribusi ini bangsa ke depan dengan tentunya tidak meninggalkan berbagai isu-isu yang ada itu. Kurang pamornya atau pasti semua suara akan kepada Pak Jokowi gitu kan. Tapi kan ini jadi kalau misalkan Pak Jokowi menerima begitu dan akhirnya kita akhirnya seorang Joko Widodo misalkan mau menjadi ketua umum PSI gitu kan. Ini kan jadi keuntungan tersendiri juga buat Partai Solidaritas Indonesia begitu. Kalau dilihat dari DNA-nya mungkin akan jadi pertanyaan ya kan, karena pertama waktu sebelum awalnya Partai Anak Muda. Lalu kemudian kan Kaisang belum menyelesaikan tugasnya. Ya maksudnya saya mencoba untuk objektif ya, untuk bisa berpolitik dengan kebijaksanaan, lalu juga dengan nurani gitu ya. Masih bisa kok. Jadi orang kan suka mencemooh, orang politik pasti mau untungnya dan enaknya saja. Enggak kok. Saya nggak cari untung, saya nggak dapat untung. Saya nggak minta jadi komisaris, saya nggak minta jabatan, nggak minta posisi. Enggak, maksudnya... Emang ada yang kayak gitu ya? I don't know. People have the impression bahwa orang-orang itu akan mengatakan sesuatu sesuai dengan pesanan, ya kan? Saya tidak dipesan oleh siapapun. Dan kalau saya diizinkan untuk memberikan nasihat, maka saya akan bicara bahwa biar saja Mas Kaisang yang diberi kesempatan untuk memimpin. Lagi? Bukan lagi, kan belum selesai kok. Kan 5 tahun. 5 tahun kan nggak boleh diteruskan. Gitu. Jadi
tidak perlu diinterupsi lagi karena nanti bisa menjadi pertanyaan. Pasti. Kenapa? Iya kan, yang tadi saya bilang estafet kan harusnya ke bawah, bukan ke atas. Gitu. Saya kan tukang kebun ya, saya kan tukang kebun ya. Jadi kalau kamu berkebun itu, kamu harus memberikan tempat kepada tunas-tunas muda untuk tumbuh. Yaitu dengan cara ranting-ranting yang sudah tua, daun-daun yang sudah tua itu harus diambil, harus dibuang untuk memberikan kesempatan kepada yang muda untuk tumbuh. Saya pikir kehidupan manusia, ekosistem di dunia politik ataupun ekosistem di dalam organisasi harus mengikuti hukum alam yang memang berlaku. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Halo Surabaya dalam membahas DPRD Kota Surabaya yang menyoroti pemangkasan UKT beasiswa pemuda tangguh mahasiswa terancam putus kuliah atau tidaknya. Dan bersama kami juga ada anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ibu Dr. Hajah Zuratul Mar'ah, Ibu Zuro. Mengenai UKT yang satu ini, Bu, ini kan tadi sudah sempat dibahas juga skemanya, yaitu pukul rata. Nah, dari catatan Komisi D DPRD Kota Surabaya sendiri, sebenarnya berapa rata-rata gap atau selisih biaya yang masih harus dibayarkan mahasiswa setelah mendapatkan bantuan flat tersebut, Bu? Perlu diluruskan ya, jadi nanti ke depan itu tidak ada yang namanya orang tua nambahi. Ya, tadi kan di awal kita Komisi D sudah memberi plan gitu ya, garis bawah, bahwasanya selisih dari ini yang lama ya, yang lama. Ya. Kalau yang baru kan masih akan yang harus disosialisasikan lebih lanjut. Nah, yang lama ini, jadi ada selisih biaya, misalnya ada yang 6 juta UKT, berarti kan ada selisih 3,5, yang 7 juta ada selisih 4,5, bukan berarti orang tua ini harus bayar ya, ya, jadi itu sudah harus kita pikirkan. Nah, waktu kemarin yang tanggal 14 kita sudah informasikan harus dicarikan jalan keluar agar orang tua mahasiswa ini tidak kemudian gali lubang tutup lubang, hutang untuk menutupi kekurangan UKT atau putus di tengah jalan. Ya, jadi kita sudah membuat itu tadi, harus dicarikan jalan keluar. Entah itu pakai beasiswa combine atau dicarikan CSR, ya. Yang jelas kita harus sama-sama. Pemerintah kota sudah membantu sekian gitu nggih. Mungkin dari pihak universitas atau dari siapapun itu bisa membantu sehingga bisa terselesaikan. Nah, manakala kok masih bingung begitu ya, masih ada yang masih belum terselesaikan, yaitu tadi kita semampu kami ya sebagai perwakilan dari masyarakat gitu ya, ya mungkin nanti akan kita bicarakan di PAK. Baik. Ya, itu yang untuk yang existing ya 2025 jadi sebelumnya. perlu diketahui bahwasanya yang existing itu ada sekitar 600 sekian, nggak sampai 700 ya. Saya lupa jumlah totalnya, itu UKT-nya pas, jadi di bawah 2,5 juta. Nah, kalau yang 1.775 itu yang di atas 2,5 juta. Nah, ini yang harus dicarikan jalan keluarnya kan. Ya, yang di atas 2,5 itu mulai dari yang UKT-nya 3 sampai yang saya dengar ada yang 13. Ya, seperti itu yang di kedokteran itu seperti itu. Ya, tapi yang curhat ke saya itu yang 7 sama 6. Ya, tapi ada yang di bawah 2,5. Ada yang cuma 2,4. Tapi dia khawatirnya karena masih belum terbayarkan, karena memang menunggu perwali. Ya, perwalinya kan insya Allah akhir Januari ini selesai. Jadi di pihak dari dinas sudah memberikan surat
untuk penangguhan pembayaran UKT. Jangan sampai anak-anak ini karena ada penangguhan pembayaran itu kemudian registrasi registrasi semester itu apa namanya, daftar ulang Daftar ya. ulang ya, baik. Daftar ulangnya terkendala. Nggih. Ada untuk anak-anak yang sudah masuk di pemuda tangguh, insya Allah dibayarkan oleh pemerintah kota, gitu nggih. Ya, masalah kekurangannya yang existing nanti akan dibicarakan lebih lanjut ya. Yang jelas harus sama-sama bantulah. Yep. Ya, kita membangun kota itu kan tidak bisa hanya pemerintah, Betul. tapi masyarakat semua itu juga harus membantu. Ya, termasuk membantu dalam hal pendidikan anak-anak kita. Gitu ya, Mas ya. Jadi selisih itu tadi yang jangan sampai membuat anak-anak atau orang tuanya ada timbul masalah baru. Tentunya DPRD Kota Surabaya khususnya komisi di sini hadir tidak hanya menjembatani ya Bu ya, tapi juga ikut mendorong agar tidak terbebani kepada mahasiswa dan juga orang tuanya tadi ya. Baik. Nah, Bu Dokter, ini dalam rapat pembahasan anggaran sebelumnya, apakah pemerintah Kota Surabaya sendiri pernah berkoordinasi dengan Komisi D mengenai perubahan skema dari sesuai tagihan menjadi flat atau pukul rata ini Bu sebenarnya? Ya, jadi dalam pembahasan anggaran selalu ya, komisi yang membidangi itu ya mesti diajak ngomong termasuk ini. Ya, tapi kita tetap waktu itu meng-underline untuk yang lama harus tetap ya. Baru yang baru ini di 2026 baru itu nanti diberlakukan yang peraturan baru. Itu seperti itu. Jadi saat rapat itu seperti itu ya. Jadi di 2026 ini kan belum ada pembukaan ya, cuma yang ada di akhir 2025 kalau nggak salah September ya, itu juga sudah ngikut yang baru, peraturan yang baru yang akhir rekan 2 kali ya pemuda tangguh itu, awal semester genap dan semester ganjil yang Oktober akhir itu sudah ikut baru sebenarnya. Ya, itu ya. Jadi kita selalu diajak ngomong. Kenapa waktu itu kita menyetujui itu? Ya dari aspirasi masyarakat juga yang kepingin mendapatkan beasiswa pemuda tangguh. Ya, ada kita itu kepingin kuliah karena juga nggak ada dana juga. Nah itu juga terus dilihat dari jumlah peserta yang daftar. Yang saya infokan tadi yang diterima cuma 2.700-an, tapi yang daftar itu sampai 14.000 sekian. Ya. Nah, terus kemudian dibandingkan dengan jumlah mahasiswa 15 perguruan tinggi itu, yang jumlahnya ada sekitar 27.000. Nah, akhirnya ketemulah angka 23.980 untuk bisa menjembatani anak-anak Surabaya yang ingin kuliah yang bisa mendapatkan beasiswa. Hanya saja karena memang keterbatasan anggaran, akhirnya kita mendapatkan angka sebesar 2,5, termasuk harus dikurangi biaya hidup yang 500 jadi 300 itu dalam rangka menambah kuantitasnya gitu ya, agar yang bisa mengenyam pendidikan sampai S1 itu lebih banyak lagi. Yang itu juga bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kota Surabaya sih. Seperti itu. Jadi akhirnya ya kita setuju, tapi itu tadi tetap kita menggarisbawahi yang dulu, yang existing yang dulu itu tetap dalam koridor harus dibantu, nggak boleh ada penambahan karena cuma dibayari 2,5. Caranya gimana ya? Ayo kita sama-sama
mencari solusi agar anak-anak itu tidak terbebani. Baik. Bu Dokter, kita akan membahas sisi lainnya, salah satunya yaitu adakah peluang penambahan anggaran melalui perubahan APBD dan juga bagaimana nasib mahasiswa dalam waktu dekat jika kebijakan yang satu ini juga ternyata belum berubah nantinya. Kita akan bahas di segmen ketiga. Anda tetap masih bersama kami dalam program Halo Surabaya sesaat lagi. Saya melihat Pak Prabowo dalam urusan ini, dia mempunyai juga kemampuan kontemplasi untuk tidak menjadikan bangsa ini menjadi rejim yang otoritarian, represif, apalagi tidak memberikan ruang demokrasi di dalam konteks kita berpartai saat ini. Saya melihat komitmen di Pak Prabowo itu ada. Nah kalau Pak Prabowo ada, teman-temannya juga nggak boleh mengikuti kan gitu kan. Teman-teman yang separtai apa teman-teman yang lainnya? Ini kan sistem ya, namanya presiden, apalagi dengan penguatan presidensial, itu kan begini. Demokrasi ini sebenarnya ada. mungkin yang benar itu bukan temannya Prabowo, temannya Mas Bimo. Sohib ya Mas Bimo. Ini kata-kata bersayap. Ya kan semuanya sahabat kalau Mas Bimo. Demokrasi ada. Ini saya kan melihat dari berbagai momen demokrasi. Mau undang-undangnya dibikin kayak apapun. Demokrasi di Indonesia ini hanya bisa berjalan sejauh mana kehendak kepala negara dan kepala pemerintahan, dalam hal ini presiden, termasuk Presiden Pak Prabowo, mau membatasi kekuasaannya dengan kewenangan yang sudah diatur oleh konstitusi atau tidak. Kalau beliau tidak mau membatasi kewenangannya atau kekuasaannya, apapun bisa dilakukan. Iya kan, jadi saya pikir kalau orang-orang banyak yang menyukai Pak Jokowi dengan likability yang masih tinggi, itu udah ada Kaisang kok di situ, yang sudah berniat untuk memberantas korupsi, untuk mengusung isu anti korupsi, untuk membantu mengesahkan undang-undang perampasan aset, walaupun belum ada di parlemen, tapi bisa yang di DPRD juga menunjukkan DNA-nya seperti apa. Itu saya pikir akan menjadi harapan bagi anak-anak muda dan bagi anak-anak Gen Z atau yang malas untuk berpartai, bisa memberikan pertimbangan bahwa ada kok partai yang konsisten gitu. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Halo Surabaya dan masih juga membahas mengenai DPRD Surabaya yang menyoroti pemangkasan UKT Beasiswa Pemuda Tangguh. Masih bersama kami juga anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ibu Dr. Hajah Zuratul Mar'a. Ibu Dokter, mengenai pembatasan atau pemangkasan UKT Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya yang tadi sudah sempat kita bahas ya, dari penuh menjadi 2,5 juta, lalu juga ada biaya-biaya lain yang dari 500.000 itu menjadi 300.000 saja. Nah, ini sebenarnya Bu, apakah dari Komisi D sendiri melihat adanya potensi pelanggaran peraturan wali kota atau perwali atau janji politik wali kota terkait jaminan pendidikan gratis atau bantuan pendidikan untuk warga tidak mampu? Oh ya. Dari sini kita itu sebenarnya ini adalah merupakan janji pemerintah untuk bisa meratakan pendidikan ya. Pemerataannya ya. Yang cuma nilainya kurang itu tadi ya. Itu kita itu kepingin ya anak-anak itu semuanya bisa kuliah, terutama dari anak yang kurang mampu itu ya, yang desil 1, desil 2. Untuk itulah kuantitasnya ditingkatkan gitu ya. Cuma memang kendalanya karena memang dikurangi itu. Tapi
sejatinya UKT itu kan dilihat dari perekonomian juga ya, semuanya itu kan jadi satu, banyak faktor yang mempengaruhi UKT itu. Bahkan ada nih temannya anakku yang di kedokteran, UKT-nya itu hanya kena 500.000 ya. Jadi sebenarnya UKT saat ini itu lebih adil dibandingkan kita dulu. Kalau kita dulu itu kan sama rata. Betul. Biar kamu kaya, biar kamu miskin ya. UKT saya di tahun 1992 itu hanya 180.000 semua. Ya, tapi saat ini UKT itu lebih berkeadilan menurut saya, sehingga wajar kemudian kalau kemudian UKT bisa jadi 2,5 manakala itu benar-benar dari keluarga miskin atau pramis, gitu ya. Nah, keluarga miskin atau pramis ini kan harus difasilitasi nih untuk kuliah ya. Jadi biar mereka juga bisa meningkatkan derajat kehidupannya di kemudian hari. Ya, tapi ya itu tadi pemerintah kota hanya bisa membantu 2,5 juta per semester untuk UKT. Lah, inilah yang harus kita carikan solusi bersama, termasuk dalam menanggapi ini kan semacam hambatan dan tantangan juga atau peluang. Jadi orang yang sukses itu adalah orang yang bisa beradaptasi dengan semua kondisi yang ada. Dengan diturunkan seperti ini, bagaimana sih semangat anak-anak itu? Apakah masih bisa semangat untuk kuliah? Terus bagaimana caranya? Ini ada tantangan ini cuma sekian. Lalu gimana caranya mahasiswa atau orang tua? Tentu kalau orang-orang yang yakin bahwasanya kehidupannya nanti ke depan bisa berubah, terus yakin di balik kesulitan mesti nanti ada kemudahan, ada solusi, ya pasti nanti mereka bisa untuk bisa keluar dari zona yang tidak nyaman seperti ini. Nah, jadi kita berharap sih jangan kemudian ini berubah kok pemerintah tambah kayak gini ya, tapi harus ditanggapi secara positif gitu loh. Dan saat nanti yang di 2026, kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan ada juga yang berprestasi gitu ya, sehingga yang UKT-nya besar itu bisa masuk, tapi mungkin nanti di 2026 akan lebih rigid lagi. Jadi diperuntukkan bagi yang memang pramis dan miskin gitu tuh ya, yang desil 1, desil 2 itu loh. Ya, sehingga UKT-nya bisa nanti itu juga rendah. Dari terbukti tadi kan ada 600 sekian yang UKT-nya di bawah 2,5 juta gitu. Itu karena mereka masuk dalam kategori pramis atau miskin itu sendiri, gamis itu keluarga gamis. Ya, jadi ini adalah sesuatu hal yang kalau kita berpikirnya positif, yakin bahwasanya nanti itu bisa selesai dengan baik kuliah anak-anak kita, ya keyakinan itu akan bisa merefleksikan apa nanti yang akan kita lakukan dengan cara-cara yang positif tentunya. Ya, bukan dengan cara-cara yang misalnya wis aku tak utang ayo pemene utang pinjol ya. Yang bunganya berkali-kali lipat. Jadi masih banyak cara yang baik di tengah kesulitan yang dihadapi oleh kita, masyarakat kita. Baik, Bu Dokter, ini dari Komisi D sendiri adakah rekomendasi penambahan anggaran pada perubahan APBD atau PAK agar bantuan kembali sesuai dengan nominal UKT masing-masing mahasiswa pada sebelumnya? Ya, kita usahakan apabila nanti itu ada beberapa universitas yang mungkin beban keuangannya, kan tidak semua universitas mau nih ya. Jadi kemarin itu ada beberapa yang sudah oke dengan 2,5, tapi ada juga yang mau didiskusikan. Ya, ini juga ada ada itu tadi yang klausul di Perwali, masih bisa membuka peluang untuk bisa mendapatkan beasiswa dari yang lain. Namun apabila nanti ke depan masih banyak yang masih belum terampu, yang 1.775 yang UKT-nya di atas 2,5 itu tidak menutup kemungkinan kita akan PAK. Gitu ya. Jadi sesuatu yang bisa dirubah
untuk kebaikan dan anggarannya mencukupi, ya pastilah. Ya, doakan PAD Surabaya itu tambah banyak ya. Amin, amin. Kalau amin. PAD Surabaya banyak, nanti kembali ke masyarakat juga akan banyak ya. Betul sekali. Gitu. Baik, Bu Dokter, terima kasih atas waktunya. Mungkin dari dialog hari ini kita bisa simpulkan bahwa kebijakan beasiswa bukan sekedar soal pemerataan angka saja ya, Bu ya, tetapi juga menyangkut keadilan dan masa depan generasi muda Surabaya. Dan Komisi DPR di Kota Surabaya sendiri menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan dan keberanian melakukan koreksi agar tidak ada mahasiswa yang kehilangan hak pendidikannya. Sekali lagi terima kasih Ibu Dr. Zuhrotul Mar'ah, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya atas waktunya serta pandangannya dan juga komitmennya dalam mengawal isu pendidikan khususnya untuk mahasiswa Surabaya aja Bu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, saya Deli Aldiano dan juga segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.